Selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Mari mendengarkan. Pada siang hari menjelang sore, terlihat Tusa dan Cemeng sedang asyik menonton televisi di ruang keluarga. Mereka sedang menyaksikan letusan gunung berapi yang begitu dahsyat. Letusan terdahsyat yang tercatat di muka bumi. Cemeng menyaksikan peristiwa itu dengan sangat terkesima. Dahsyat betul ya letusan Gunung Krakatau, Nusa. Kamu tahu, Meng, letusannya bahkan terdengar hingga Sri Lanka dan Australia. Bayangkan, sebesar apa erupsinya. Mereka berdua masih asyik menikmati tayangan sejarah tentang meletusnya Gunung Krakatau. Betul, Nusa. Kekuatannya bahkan melebihi bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Betul, Meng. Tapi apa kamu tahu dongeng asal-usul dari Gunung Krakatau itu sendiri? Tidak, Nusa. Memang seperti apa dongengnya? Konon, terpisahnya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera termasuk dalam dongeng asal-usul Gunung Krakatau. Oh ya? Iya, begini ceritanya. Dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan agung yang dipimpin oleh seorang maharaja masyhur bernama Prabu Rakata. Prabu Rakata mempunyai dua orang putra, yaitu Raden Sundana dan Raden Tapabaruna. Kala itu, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa masih menjadi satu, berupa daratan yang amat luas. Dari ujung barat Aceh hingga di ujung timur Alas Purwo, Banyuwangi. Prabu Rakata menguasai kerajaan-kerajaan kecil dari ujung barat hingga timur wilayah Sumatera dan Jawa itu. Namun, di saat kekuasaan tertingginya kala itu, ia semakin hari semakin menua dan ingin meneruskan kejayaan kerajaannya tersebut. Sayangnya, hal tersebut seperti tidak akan pernah terjadi karena kedua putranya itu tidak sejalan dan sering berselisih paham. Sang maharaja yang tahu bahwa ada gejolak di antara kedua anaknya memilih untuk menepi, mencari ilham agar diberikan petunjuk oleh Sang Hyang Tunggal. Setelah melalui pertapaan panjang selama 1001 malam, Sang Maharaja akhirnya memutuskan untuk membagi dua wilayah kerajaan untuk kedua putranya itu secara adil dan bijaksana. Adapun pertimbangan dan maksud lain dari pembagian wilayah kerajaan itu supaya tidak lagi terjadi perselisihan di antara kedua putranya. Di bagian barat, Raden Tapabaruna akan memerintah dan berkuasa dari daerah Lampung hingga Aceh. Sedangkan di sisi timur, Raden Sundana akan memerintah dan berkuasa dari Banten hingga ujung Banyuwangi. Keputusan Prabu Rakata ini akhirnya disepakati oleh kedua putranya. Kelak, ketika Prabu Rakata sudah melepas tahtanya, pembagian wilayah itu akan dilaksanakan. Setelah itu, Prabu Rakata kembali ke pertapaan. Ia menepi kembali. Kali ini ia membawa sebuah guci kesayangannya. Beberapa tahun kemudian, saat Prabu Rakata masih menyepi, terjadi perang saudara antara kedua putranya. Peperangan itu terjadi karena Raden Sundana menyerang kerajaan milik Raden Tapabaruna untuk merebut dan menguasai wilayah.
Prabu Rakata mengetahui peperangan yang terjadi di antara kedua putranya. Ia segera mengakhiri pertapaan dan kembali ke kerajaan. Prabu Rakata memanggil kedua putranya. Ia marah. Lalu, kedua putranya diminta untuk berdiri di kekuasaan wilayah masing-masing dengan pasukan di belakangnya. Prabu Rakata menyiram air dalam guci yang telah diisi air laut ke permukaan bumi, tepat di tengah-tengah kedua putranya. Lalu, guci diletakkan di tengah-tengah. Kemudian, terdengar gemuruh suara yang diikuti dengan guncangan bumi yang menakutkan. Tidak lama setelah itu, kegelapan datang diikuti petir dan kilat. Dengan guci itu diletakkan pada tengah-tengah wilayah, daratan itu menjadi terbelah. Bumi bergetar dengan hebat hingga membentuk celah jurang. Bumi semakin bergetar yang pecahannya merambat ke arah utara dan selatan sampai keduanya bertemu di ujung laut utara dan selatan. Lalu, peristiwa selanjutnya datang badai dan hujan yang mengerikan. Badai tersebut menggelapkan seluruh bumi. Kemudian, datang banjir bandang yang begitu besar dari arah utara dan selatan hingga berkumpul di tengah dan memisahkan kedua wilayah itu. Sehingga sebuah selat terbentuk yang kemudian dinamakan dengan nama putra mahkota Raden Sundana yang kini kita kenal dengan Selat Sunda. Selat ini sebagai peringatan dari Prabu Rakata atas perbuatan putranya Raden Sundana. Guci yang ditinggalkan itu berubah. Lama-kelamaan, guci itu membesar dan menjadi sebuah gunung yang diberi nama sama seperti sang Maharaja Rakata, atau yang kini dikenal dengan nama Gunung Krakatau. Peristiwa dalam cerita tersebut menjadi awal sejarah terbentuknya Selat Sunda. Sedangkan guci yang berubah menjadi Gunung Krakatau itu merupakan cerita rakyat yang menjadi kepercayaan masyarakat hingga sekarang. Jadi seperti itu ceritanya, Meng. Oh, jadi akibat keserakahan dari seorang putra raja, maka Gunung Api Krakatau itu tercipta ya Nusa. Betul, Meng. Makanya kamu jadi kucing jangan suka serakah ya, karena tidak baik untuk sekelilingmu. Tentu Nusa. Sekian cerita asal-usul Gunung Krakatau. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!